Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kolbi Islami dengan NIM 2017 310 380 dari kelompok 11. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenal gejala-gejala terjadi kecurangan. Nah, yang pertama itu gejala penipuan. Tetapi sebelum saya menjelaskan mengenai gejala penipuan, saya akan menjelaskan mengenai penipuan itu sendiri. Penipuan merupakan suatu tindak kejahatan yang jarang diamati. Pada penipuan, biasanya tidak jelas bahwa kejahatan telah dilakukan karena pihak korban tidak merasakan atau tidak mengetahui bahwa dirinya telah ditipu oleh pihak pelaku. Contohnya seperti menjual barang black market pada sosial media, lalu menjual barang-barang seperti baju, celana, jaket, atau barang-barang lain pada toko-toko online, tetapi barang yang datang kepada pihak pembeli tidak sesuai dengan apa yang dipublis atau dipost pada toko online itu sendiri. Nah, berikutnya yaitu gejala penipuan. Pada gejala penipuan terdapat beberapa gejala yang bisa diidentifikasikan perubahannya hidup seseorang yang telah melakukan fraud, seperti hilangnya catatan atau dokumen di perusahaan, buku besar yang tidak sama jumlah dengan catatan fisik, tindakan yang mencurigakan, hal-hal yang tidak masuk akal, atau beberapa kecurangan yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan. Gejala-gejala ini hanya bukti konklusif dan pasti masih ada penjelasan lain dari gejala-gejala tersebut seperti kenapa gejala itu sampai terjadi dan lain-lain. Sedangkan faktor lainnya yang berhubungan dengan tips, yang mana hal itu dapat memotivasi karyawan yang iri kepada karyawan lain yang bisa mencapai targetnya. Untuk mendeteksi penipuan, manajer, auditor, karyawan, dan pemeriksa harus mengenali indikator penipuan ini atau gejala dan selidiki apakah gejala tersebut berasal dari penipuan yang sebenarnya atau disebabkan oleh faktor lain. Nah, yang berikutnya itu kelompok gejala penipuan. Banyak penipuan yang dapat dideteksi lebih awal jika gejala penipuan diselidiki. Gejala penipuan dapat dipisahkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu anomali akuntansi, yang kedua kelemahan kontrol internal, yang ketiga anomali analitis, yang keempat gaya hidup mewah, yang kelima perilaku yang tidak biasa, dan yang keenam kiat dan keluhan. Yang pertama yaitu anomali akuntansi. Anomali akuntansi merupakan gejala yang timbul akibat proses yang tidak biasa yang terjadi dalam sistem akuntansi. Anomali akuntansi juga merupakan suatu kejadian di mana terdapat penyimpangan-penyimpangan di dalam akuntansi, seperti terjadinya kejanggalan di dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya pada data-data akuntansi seperti ketidakteraturan atau penyimpangan dalam sumber dokumen, jurnal yang salah, dan yang ketiga, ketidakakuratan dalam buku besar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Roni Mikal Marisu, NIM 2017 310381. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang irregularities in source document atau kesalahan dalam dokumen sumber. Di sini ada 3 gejala penipuan umum yang melibatkan dokumen sumber, yaitu penggunaan dokumen yang difotokopi, pengakuan piutang usaha yang telah jatuh tempo, dan kelebihan atau kredit yang berlebih. Gejala penipuan entry jurnal umum. Di sini ada 5, yaitu entry jurnal tanpa dukungan dari dokumenter, penyesuaian piutang, hutang, pendapatan atau beban yang tidak dapat dijelaskan, entry jurnal yang tidak seimbang, entry jurnal yang dibuat oleh individu dan tidak secara normal, dan entry jurnal yang dibuat menjelang akhir periode akuntansi. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Sailia Trenggono dengan NIM 2017 3104812. Di sini saya akan menjelaskan ketidakakuratan pada ledger. Buku besar adalah buku akun. Dengan kata lain, semua transaksi yang terkait dengan akun tertentu seperti kas atau inventaris dirangkum dalam buku besar.
Keakuratan saldo akun dalam buku besar sering dibuktikan dengan memastikan bahwa total semua akun aset sama dengan total semua akun kewajiban dan ekuitas, atau jika pendapatan dan pengeluaran belum ditutup, bahwa total semua saldo debit sama dengan total dari semua saldo kredit. Selanjutnya, 2 gejala penipuan yang umum terkait dengan buku besar. Yang pertama, ada buku besar yang tidak seimbang, artinya total saldo debit tidak sama dengan total saldo kredit. Gejala pertama merupakan indikasi adanya kecurangan yang di dalamnya ditutup-tutupi dalam pencatatan akuntansi. Misalnya, pelaku dapat menggelapkan persediaan tetapi tidak mencerminkan pengurangan persediaan dalam catatan akuntansi. Dalam hal ini, saldo persediaan aktual sebagaimana ditentukan oleh perhitungan fisik lebih rendah dari jumlah persediaan yang tercatat, dan buku besar tidak seimbang. Contoh lain dari buku besar yang tidak seimbang adalah pencurian uang tunai yang disertai dengan kegagalan untuk mencatat pengeluaran. Dalam kasus ini, total aset akan berkurang dari total kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Yang kedua, saldo akun master yang tidak sama dengan jumlah saldo pelanggan atau vendor individu. Gejala buku besar kedua, indikasi manipulasi saldo pelanggan atau vendor individu tanpa mengubah piutang induk atau akun hutang di buku besar. Dalam hal ini, jumlah saldo pelanggan atau vendor individu tidak sesuai dengan saldo akun induk. Contoh berikut menunjukkan bagaimana gejala buku besar kedua ini mengungkapkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemegang buku sebuah bank kecil. Selanjutnya, pengendalian internal. Pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Gejala penipuan pengendalian internal yang umum meliputi 1. Kurangnya pemisahan tugas, 2. Kurangnya perlindungan fisik, 3. Kurangnya pemeriksaan independen, 4. Kurangnya otorisasi yang tepat, 5. Kurangnya dokumen dan catatan yang tepat, 6. Mengabaikan pengendalian yang ada, 7. Sistem akuntansi yang tidak memadai. Banyak penelitian telah menemukan bahwa elemen yang paling umum dalam penipuan adalah menimpa kontrol internal yang ada. 3 contoh kelemahan pengendalian yang memungkinkan terjadinya kecurangan dibahas. Yang pertama, kelemahan kontrol memungkinkan pelanggan untuk menipu bank lebih dari $500.000. Kedua, kelemahan pengendalian internal yang signifikan memungkinkan terjadinya kecurangan selama beberapa tahun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elivia Triani dengan NIM 2017-310433. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis gejala fraud. Analisis gejala fraud itu sendiri adalah prosedur atau hubungan yang tidak biasa serta terlalu tidak realistis untuk dipercaya. Gejala tersebut mencakup transaksi dan peristiwa yang terjadi pada waktu atau tempat yang aneh, yang melibatkan orang-orang yang tidak pernah berpartisipasi atau yang mencakup prosedur, kebijakan, serta praktik yang aneh. Selanjutnya ada gaya hidup luar biasa. Kebanyakan orang melakukan penipuan berada dalam tekanan keuangan. Terkadang tekanan itu nyata atau hanya mewakili keserakahannya dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Biasanya mereka terus menggelapkan dana perusahaan untuk meningkatkan gaya hidupnya. Gaya hidup seseorang yang dianggap melakukan kecurangan sangat mudah untuk ditebak, sehingga dapat membantu proses mengidentifikasi kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Wulansari, NIM 2020-950554. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Perilaku yang tidak biasa. Penelitian dalam psikologi mengungkapkan bahwa
Ketika seseorang, terutama pelaku kejahatan, yang baru pertama kali melakukan kejahatan, dia akan diliputi oleh rasa emosi ketakutan dan rasa bersalah. Emosi ini mengekspresikan dirinya dan dapat disebut sebagai stres. Individu sering menunjukkan pola perilaku yang tidak biasa dan dapat dikenali untuk mengatasi stres. Jadi, saat pelaku kejahatan sudah melakukan tindakan kejahatannya, mereka akan diliputi dengan rasa takut dan rasa bersalah. Nah, rasa itu disebut sebagai stres. Sedangkan tindakan untuk mengatasi stresnya itu disebut sebagai perilaku yang tidak biasa. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus perubahan perilaku pelaku terhadap kejahatan yang sudah dilakukannya. Di sini ada contoh kasus Eddie Enter dalam penipuan Crazy Eddie. Crazy Eddie Inc. sebuah perusahaan retail dengan 42 toko, menjual produk hiburan dan elektronik konsumen. Diduga Eddie melebih-lebihkan persediaan lebih dari 60 juta dolar. Saat penipuannya berlanjut, dia dikatakan menjadi semakin sombong. Namun akhirnya dia diliputi oleh rasa takut bahwa dia akan ditangkap dan diadili. Dia pergi dari negara itu dan berakhir di Israel. Sejak itu, dia diekstradisi kembali ke Amerika Serikat dan dipenjara karena penipuannya. Jadi, si Eddie Enter ini setelah melakukan tindakan penipuan, dia dihinggapi oleh rasa takut diadili, takut ditangkap. Setelah itu, tindakannya dia pergi dari negara tersebut dan berakhirlah di Israel. Dia tetap tertangkap oleh pihak Amerika Serikat dan dibawa kembali ke Amerika Serikat untuk dipenjara. Yang selanjutnya ada tips dan keluhan. Auditor sering dikritik karena tidak mendeteksi lebih banyak kecurangan. Namun, karena sifat kecurangan, auditor sering berada pada posisi terburuk untuk mendeteksi terjadinya kecurangan. Faktor-faktor yang menyebabkan penipuan terdiri dari tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Penipuan dapat dideteksi di 3 elemen. Yang pertama ada dalam aksi pencurian. Yang dimaksud di sini adalah saat para pelaku melakukan tindakan pencurian, entah itu pencurian dokumen, pencurian uang tunai, pasti suatu saat akan ada yang mengetahui atau melihat saat pelaku itu beraksi. Selanjutnya ada dalam penyembunyian. Yang dimaksud di sini adalah saat berkas yang dicuri telah diubah, pasti akan ketahuan karena berkas yang diubah akan diselidiki lebih lanjut. Selanjutnya ada dalam konversi. Yang dimaksud dalam konversi di sini adalah saat pelaku merubah gaya hidupnya dengan keuntungan yang didapat dari hasil pencuriannya tersebut. Yang selanjutnya ada karyawan perusahaan berada dalam posisi terbaik untuk mendeteksi penipuan. Jadi, rekan kerja, manajer, dan karyawan lain biasanya berada pada posisi terbaik untuk mendeteksi penipuan dalam tahap tindakan pencurian. Akuntan perusahaan dan bahkan rekan kerja mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendeteksi kecurangan dalam penyembunyian karena mereka terpapar secara teratur. Sementara auditor hanya melihat sampel dan aktivitas melibatkan penyembunyian. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmasari, NIM 2020-970539. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dan keluhan termasuk gejala kecurangan. Keluhan dan informasi dikategorikan sebagai gejala kecurangan daripada bukti kecurangan yang sebenarnya, karena banyak informasi dan keluhan yang ternyata tidak dapat dibenarkan. Seringkali sulit untuk mengetahui apa yang memotivasi seseorang untuk mengeluh atau memberikan informasi. Contohnya nasabah, mereka komplain karena mereka merasa diambil keuntungannya. Kapanpun informasi atau keluhan diterima, harus diperlakukan dengan hati-hati dan hanya dianggap sebagai gejala kecurangan. Seseorang harus selalu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dan tidak boleh dicurigai atau didakwa secara tidak adil.
alasan mengapa orang ragu untuk mengungkapkan pengetahuan atau kecurigaan penipuan. Yang pertama, biasanya tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti bahwa suatu penipuan sedang terjadi. Yang kedua, mereka takut akan pembalasan karena menjadi pelapor. Yang ketiga, mereka sering diintimidasi oleh pelaku. Yang keempat, mereka sering berpikir bahwa mengadu seseorang itu salah. Yang kelima, mereka tidak mudah untuk maju ke depan dalam berbanyak organisasi. Hukum baru melindungi whistleblower dan mendukung deteksi penipuan. Undang-undang whistleblower atau pelapor yang baru telah membantu membuat informasi dan pengaduan menjadi lebih efektif, terutama bagi perusahaan publik. Dengan mengamanatkan bahwa setiap perusahaan publik memiliki sistem dan dipromosikan di antara karyawan lainnya. Undang-undang whistleblowing baru ini akan membantu mengungkapkan banyak kecurangan yang tidak akan ditemukan sebaliknya. Karyawan dapat berbicara dan mengonfirmasikan jika menemukan gejala-gejala terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan. Mereka dapat memilih 5 opsi di bawah ini. Yang pertama, mereka dapat berbicara dengan manajer. Yang kedua, mereka dapat menghubungi nomor keamanan perusahaan. Yang ketiga, mereka dapat menghubungi nomor audit internal. Yang keempat, mereka dapat menghubungi pihak yang berwenang menangani dan menerima pengaduan atau informasi. Dan yang kelima, mereka dapat menghubungi nomor yang dapat menghubungkan pada lembaga independen. Banyak organisasi telah mengadopsi sistem whistleblowing yang dikelola oleh pihak ketiga. Beberapa organisasi bahkan melangkah lebih jauh dengan memberi penghargaan kepada karyawan untuk informasi yang sah. Sementara bukti penelitian menunjukkan bahwa menghubungi pihak independen adalah alat mendeteksi penipuan yang sangat baik. Bukti tentang memberi penghargaan kepada karyawan untuk informasi sangat beragam.